Ya pemirsa, itulah tadi kira-kira cuplikan dari potongan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan soal capaian-capaian dari program kerja pemerintah tentunya dalam rangka untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Fokusnya juga terhadap kedaulatan pangan dan energi. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di studio ada Pak Aditya Laksmana, tenaga ahli dari Bakom RI. Selamat malam Pak Adit. Sehat ya Pak Adit? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada senior saya juga nih dan sekaligus juga juru bicara Kementerian ESDM Mbak Dwi Anggia. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam Ken Ane, apa kabar? Baik Ken, Mbak Mas Anggi. Adit. Selamat malam Mbak Dwi Anggia. Baik, dan juga bergabung bersama kita untuk melengkapi pembahasan kita malam hari ini ada Mas Tri Andika, Eksekutif Director Institute for Policy Studies. Selamat malam Mas Andika. Ya, selamat malam Mbak Ken, Mbak Anggia, Mas Aditya. Ya, Baik. Mas Andika. Malam. Tentunya Malam sudah Mas Andika. baik, malam hari ini sudah penuh semangat untuk kita sama-sama melihat ya lebih dalam lagi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mungkin dari sisi kedaulatan energi terlebih dahulu Mbak Anggi, kalau bicara soal kedaulatan energi, lalu upaya apa saja sih Mbak yang sudah direalisasikan dan mungkin masih terus dilaksanakan untuk mewujudkan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto membangun swasembada energi di Indonesia sendiri? Ya, kalau terima kasih Ken Ana, malam Mas Adit, Mas Andika. Kalau kita bicara soal swasembada energi, ya memang ini kan sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan nasional melalui swasembada energi adalah satu visi yang perlu diwujudkan menuju Indonesia Emas 2045, dan kebutuhan akan pemenuhan visi dan program ini tentu jadi semakin besar kalau kita melihat bagaimana ketidakpastian geopolitik saat ini. Jadi itu bukan sekedar visi tapi merupakan kebijakan atau program yang benar-benar harus dilakukan, dan itu memang sudah dieksekusi dalam hal ini oleh Menteri SDM Pak Bahlil sesuai dengan arahan Presiden. Jadi ini bukan sekedar visi kalau kita bicara lebih kepada kebutuhan strategis yang mendesak dan jadi prioritas agar pengelolaan energi kita berdaulat dan juga berkelanjutan. Nah, kemudian kalau bicara apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menuju ke swasembada, yang pasti sudah melakukan peningkatan untuk penyediaan energi. Kita sama-sama melihat dalam beberapa bulan terakhir, 6 bulan lah ya kita bisa bilang, ketika kondisi geopolitik memanas, di mana kondisi dunia kesulitan untuk sumber energi dan sudah mengalami kenaikan harga energi, kita berhasil dalam hari ini Pak Bahlil berhasil untuk memanage sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menahan harga BBM, dan yang pasti adalah memastikan ketersediaan energi di dalam negeri. Caranya bagaimana? Tentu ada banyak yang dilakukan, seperti kita lihat diversifikasi sumber energi sudah dilakukan dengan tidak bergantung kepada satu negara saja. Kemudian juga memperluas akses dan jangkauan pelayanan energi. Karena kalau kita bicara swasembada, Mbak Ken Ana, tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan, tapi juga akses energi itu masyarakat gampang atau tidak, mudah atau tidak, terjangkau atau tidak. Kemudian juga distribusi energinya bagaimana, merata atau tidak, ini yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah mempercepat transisi energi. Ini yang juga harus dilakukan. Berbicara soal transisi energi berarti kita bicara soal energi baru dan terbarukan. Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk EBT. Kita punya tenaga surya, kita punya angin, kita punya panas bumi, geotermal, dan lain-lain. Jadi Oke. ada banyak tahap yang tidak hanya tinggal di diesel B50. Ini yang pertama di dunia dengan komposisi 50% 50% biodiesel. Demikian. Oke, nah menarik nih, nanti kita lebih lanjut pengen ngobrol juga tuh Mbak Anggi soal B50, tapi coba kita lihat juga mengenai kedaulatan pangan ya nih Pak Aditya. Kalau bicara mengenai kedaulatan pangan, sebetulnya sampai saat ini seberapa besar sih Pak ketergantungan kita terhadap impor pangan itu? Sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa ketahanan energi dan pangan itu penting ya. Karena jadi ini tidak sekedar visi dari pemerintahan Presiden Prabowo, tapi ini adalah kebutuhan strategi sebuah negara. Sebuah negara tidak akan bisa berdiri kokoh kalau kebutuhan esensial rakyatnya itu masih bergantung pada negara lain. Oleh karena itu ada dua kebutuhan esensial kalau dalam kehidupan modern saat ini, yaitu pangan dan juga energi.
Itulah mengapa dua itu yang menjadi prioritas Pak Prabowo saat ini, supaya satu, kita tidak tergantung pada luar negeri, tidak didikte dalam perdagangan internasional, juga tidak menghadapi kerentanan pada saat terjadi gejolak internasional seperti yang terjadi saat ini dan menimpa berdampak pada energi, juga supaya stabilitas nasional juga terjaga, sehingga suplai nasional, suplai domestik juga tercukupi, tidak ada kerawanan sosial. Itu esensi daripada mengapa pemerintah Pak Presiden Prabowo Subianto ini memprioritaskan dua hal itu, salah satunya mengenai ketahanan energi dan pangan. Tadi kembali ke persoalan mengenai ketahanan pangan ya. Tadi sudah disampaikan Pak Prabowo di cuplikan awal, salah satu memang yang sudah menjadi milestone pemerintah saat ini adalah swasembada untuk 8 komoditas pangan ya. Lebih cepat dan sudah tercapai begitu. Ada beras, kemudian ada gula konsumsi, ada bawang merah, dan ada telur ayam, daging ayam juga. Dan yang menarik saat ini ada 4 yang sedang dikejar oleh pemerintah untuk juga kita bisa swasembada. Daging sapi, kemudian daging kerbau, bawang putih, dan juga kedelai. Itu yang saat ini diupayakan oleh pemerintah supaya melengkapi apa yang sudah terjadi dengan 8 komoditas pangan sebelumnya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Yang paling terbaru kita bisa sampaikan kepada pemirsa dan masyarakat, baru minggu lalu itu pemerintah melalui Danantara Investment Management sudah menaikkan kontrak. Artinya Danantara investasi di sebuah perusahaan atau produsen protein, dalam ini daging ya, daging sapi asal Brasil, GBS, senilai $2,5 miliar atau sekitar 44 triliun rupiah. Mengapa ini menjadi langkah strategis pemerintah melalui Danantara? Karena dengan kita masuk di hulu, ini menarik juga. Selama ini pemerintah hilirisasi. Sekarang pemerintah masuk di bisnis upstreaming. Jadi hulunisasi lah kurang lebih seperti itu. Untuk kebutuhan daging. Dengan kita masuk di GBS itu sekarang memiliki bersama Danantara memiliki perusahaan patungan joint venture yang beroperasi di Australia, Selandia Baru, dan ASEAN termasuk Indonesia. Dengan kita menjadi salah satu pemiliknya, pemegang saham di dalamnya, otomatis kita bisa memperoleh bagian dari rantai pasok itu, kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk kebutuhan daging. Dan sebagai pemilik otomatis itu bagian dari sebuah upaya untuk ketahanan pangan. Tentu ini paralel dengan upaya untuk bagaimana pemerintah juga mendorong produktivitas daging di dalam negeri. Tetapi setidaknya dengan memiliki penyertaan di salah satu perusahaan protein atau daging yang terkemuka di dunia, raksasa daging di dunia, ini kita setidaknya sudah bisa mengamankan ke depan begitu kebutuhan kita. Dan menariknya lagi, yang benefitnya lagi adalah kita juga memperoleh manfaat yang lebih besar lagi. Karena apa? Kita juga mendapatkan rantai pasoknya. Kita juga mendapatkan customer base yang sudah dimiliki oleh GBS itu. Itu adalah salah satu upaya konkret, upaya real pemerintah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan gitu. Dan tadi ada 4 kan yang belum daging. Kemudian yang lain juga mengenai kedelai. Kedelai ini kan memang salah satu kebutuhan dasar atau bahan baku, katakanlah makanan pokok juga, tahu dan tempe begitu. Dan memang sampai saat ini harus diakui hampir 90% kebutuhan kedelai kita masih diimpor. Dan impor terbesar kita mengimpor dari Amerika, dan itu tentu ini menjadi salah satu concern karena besarnya kebutuhan kedelai untuk bahan baku terutama tahu dan tempe ini. Dan tentu ini juga sangat mempengaruhi juga inflasi, karena kebutuhan besar tahu dan tempe di masyarakat ini kalau kedelainya harganya naik atau kurs rupiahnya mengalami tekanan atau fluktuasi, tentu juga berdampak pada kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe. Otomatis juga ini akan menekan kebutuhan masyarakat juga. Jadi ini yang juga sudah dilakukan pemerintah untuk bagaimana dalam ditargetkan sampai dengan akhir periode Pak Prabowo di 2028-2029 nanti, diharapkan untuk kedelai ini kita sudah bisa swasembada. Jadi gambarannya seperti itu Mbak Ken untuk upaya-upaya tadi kalau melengkapi ketahanan energi dan sekarang ketahanan pangan. Itu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah Mas Andika, mungkin kalau berdasarkan data juga, kalau kita ingin melihat kondisi Indonesia saat ini, sebetulnya seberapa jauh sih Indonesia ini bergantung pada impor pangan maupun juga energi di tengah upaya-upaya tentunya yang masih terus dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kedaulatan pangan dan energi itu sendiri? Iya. Terima kasih Mbak Ken. Jadi kalau kita lihat ya di tengah kerjasama dunia yang semakin erat, ya hubungan multilateral antar negara yang semakin mapan, salah satu implikasinya adalah adanya interdependensi ataupun saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, selama ini hampir lebih dari 20 tahun ya sejak reformasi,
Indonesia bisa dikatakan pola kebijakannya itu mengarah kepada penguatan penguatan kerjasama antar negara untuk meningkatkan efisiensi dari semua komoditas yang dibutuhkan. Ya, nah namun apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya hampir 2 tahun ini, saya melihat ini satu kebijakan yang transformatif. Yang transformatif yaitu bukan hanya sekedar mengganti instrumen, tapi juga merubah paradigma. Nah, perubahan paradigma inilah yang memang bisa dikatakan satu kebijakan yang membutuhkan modal politik yang cukup luar biasa besar. Dan menjalankan kebijakan yang modal transformatif seperti ini tentu tidak mudah dan tidak cepat. Namun kalau kita lihat dari pidato Presiden kemarin, dalam 2 tahun sudah tercapai swasembada di sejumlah komoditas di sektor pangan dan juga di energi gitu. Artinya apa? Artinya saya melihat bahwa Presiden dan pemerintahannya dalam 2 tahun ini cukup bekerja keras untuk bisa menunjukkan hasil yang segera yang sehingga bisa dapat dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi adanya B50 kemudian juga swasembada di sejumlah komoditas yaitu sudah memenuhi satu elemen penting yaitu ketersediaan. Tetapi ada 2 tantangan ke depan yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah dan ini juga membutuhkan energi yang tidak kalah besar juga, yaitu aksesibilitas gitu tadi juga Mbak Anggia singgung sedikit, keterjangkauan keterjangkauan produk, keterjangkauan komoditas. Terjangkauan ini bukan hanya dari dimensi distribusi tapi juga harga. Seperti itu. Yang berikutnya adalah tantangan keberlanjutan. Jadi bisa jadi di pemerintahan hari ini berhasil menciptakan swasembada dalam konteks ketersediaan pangan, kemudian menjamin juga keterjangkauan, tetapi belum tentu kebijakan yang sama ini juga bisa dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Nah inilah 3 tantangan sekaligus yang biasanya melekat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang transformatif. Seperti itu Mbak Ken. Oke, baik. Mbak Anggi, kebijakannya sangat transformatif meskipun ada beberapa tantangan yang tadi disampaikan oleh Mas Andika menjadi concern begitu Tadi Mbak Anggi juga sudah menyinggung mengenai kondisi geopolitik, ini menjadi tantangan tersendiri, tapi nampaknya Indonesia bisa menjawab tantangan itu dengan menghadirkan atau merealisasikan mandatori B50 itu sendiri di Karawang pada 9 Juli kemarin, Mbak Anggi. Ya, sebelum ke sana, saya mau melengkapi sedikit yang disampaikan Mas Andika, bahwa betul parameter ketahanan energi itu kan ada 4 Ken. Kalau kita berbicara indeks ketahanan energi Indonesia di 2024 itu, kita memenuhi untuk availability, ketersediaannya. Kemudian kita juga berbicara ketersediaan ini sumber energi domestik dan juga luar negeri, tapi saat ini kan fokusnya untuk pemenuhan itu dari domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor dari luar negeri. Kemudian kita berbicara accessibility-nya, akses energinya, kemampuan untuk akses sumber energi, infrastrukturnya pasti diperhatikan, dan juga penyediaan serta layanan energi. Yang ketiga, affordability tadi, keterjangkauan, betul, tidak hanya biaya, tapi juga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah, produksinya, distribusinya, kebijakan subsidinya, dan lain-lain. Kemudian acceptability, ramah lingkungan. Nah, berangkat dari sinilah juga Presiden dalam beberapa forum Pak Prabowo Subianto menyatakan kita harus segera nih mengimplementasikan B50. Sejogja B50 ini harus diimplementasikan di 2027. Namun melihat kebutuhan saat ini dan melihat kondisi geopolitik yang semakin sangat dinamis, Presiden meminta mengarahkan Menteri SDM agar kita mengurangi ketergantungan kita terhadap supply energi dari luar negeri. Dalam hal ini kita berbicara solar ketergantungan terhadap energi fosil dalam hal ini solar, untuk bisa kita stop impor. Dan ini sudah dilakukan per 1 Juli kemarin, sama-sama kita menyaksikan bagaimana 9 Juli kemarin bagaimana dengan implementasi ini selain kita stop impor, tapi juga memberikan nilai tambah. Apa saja nilai tambahnya? Yang pasti, kalau bicara kemandirian energi, tidak hanya bicara soal energi kalau terkait dengan B50 ini, tapi juga untuk pangan. Yang pasti kebutuhan CPO untuk pangan terjaga dan suplai untuk energinya juga terjaga. Nah, dengan implementasi B50 ini kan kita berbicara mengenai manfaat ekonominya. Kita berhasil menghemat devisa seperti yang disampaikan Presiden dalam pidatonya kemarin sebesar 170 triliun rupiah
untuk di tahun 2026 ini sampai dengan akhir tahun. Ini cukup meningkat dibanding dengan implementasi B40 sebelumnya. Kemudian kita juga berbicara mengenai terbukanya lapangan kerja. Dengan implementasi B50 ini menciptakan lapangan kerja hingga 2 juta lebih lapangan kerja. Dan kita juga mengambil peran dalam mempercepat NZE, Net Zero Emission, yang targetnya 2060. Kenapa? Karena kita juga membantu mereduksi gas rumah kaca dengan pengurangan CO2 sebanyak 44,46 juta CO2 sepanjang tahun ini. Jadi 4 pilar tadi terpenuhi, termasuk dengan sustainability, keberlanjutan yang juga ramah lingkungan. Nah, itu beberapa poin terkait dengan implementasi dari B50. Tapi kalau kita berbicara, karena tema malam ini kan kemandirian pangan dan juga energi. Di saat ini kita bisa menyebutkan bahwa energi ini adalah input untuk semua kegiatan ekonomi. Kita bicara minyak yang akan digunakan di transportasi, kita bicara gas dan listrik yang digunakan di sektor industri, kita bicara pupuk yang juga membutuhkan energi, dan distribusi pangan juga membutuhkan BBM, karena itu ketika energi terganggu, pasti semuanya juga akan terganggu. Inilah yang menjadi tujuan utama dari Presiden Prabowo agar kita bisa menuju ke arah sana, kemandirian dan juga swasembada energi, yang notabene sudah dilakukan pelan, namun roadmap-nya sudah terlihat jelas. Kita nggak hanya bicara soal BBM, kita bicara mengenai akses listrik. Rasio elektrifikasi kita secara nasional saat ini di 99,1%. Ada 0,9% di wilayah 3T yang ini sedang dikejar oleh pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara untuk hadir di daerah 3T, menghadirkan listrik melalui program Pak Presiden, yaitu program listrik desa dan juga BPBL, bantuan pasang baru listrik, dan juga memperbanyak pembangkit listrik EBT atau energi baru terbarukan. Demikian. Baik, itu tadi 4 pilar dari ketahanan energi. Nah, tentu kita juga ingin tahu nih kalau dari ketahanan atau kedaulatan pangan seperti apa Pak Adi, tapi dijawabnya nanti ya Pak Adi, itu saja kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.